Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, ini bertemu lagi dengan Pak Yusuf. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya anak-anak. Tadi kira-kira yang datang terlebih dahulu siapa ya? Dia? Iya Pak, saya. Dipimpin doanya ya dia. Baik Pak. Marilah kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, semoga pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik ya anak-anak dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Akadi ya. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Fatima. Hadir, Pak. Dia. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semua masuk ya anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bapak punya gerakan ini. Ketika Bapak bertanya bagaimana kabar kalian, kalian harus kompak menjawab alhamdulillah sehat luar biasa. Seperti itu ya anak-anak. Bisa? Bisa, Pak. Ya, kita coba ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, kita hari ini akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang apa? Siapa yang tahu? Hari ini kita belajar apa? Ya? Saya, Pak. Ya, Kak Dia? Hari ini kita akan belajar tentang alat pernafasan pada manusia, Pak. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang alat pernapasan manusia dan pada hewan. Saya harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengerti apa itu bernafas, apa itu alat-alat organ pernapasan pada manusia dan ada yang pada hewan, kemudian cara merawat organ pernapasan manusia, dan yang terakhir bisa menyebutkan penyakit apa saja yang dapat menyerang organ pernapasan manusia ya anak-anak. Oke, selanjutnya mari kita lihat sekeliling anak-anak. Kita lihat sekeliling kita. Menurut kalian, salah satu ciri makhluk hidup itu apa ya anak-anak? Dia bisa? Saya Pak. Ya, apa ya dia salah satu ciri? Ciri Apa? makhluk hidup bernapas. Betul sekali. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Kira-kira kapan ya kita bernafas anak-anak? Siapa yang tahu? Kapan saja kita bernafas? Ya Fatimah? Saat bernafas, setiap saat. Kita bernafas itu setiap saat, tidak 1 jam sekali, tidak 2 jam sekali ya anak-anak. Coba kalau kita tahan bernafas kita, bagaimana? Apakah bisa rasa sesak ya anak-anak? Betul, jadi bernafas itu memerlukan waktu setiap saat. Kemudian, menurut kalian, mengapa kita itu harus bernafas? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Jadi, mengapa kita harus bernafas? Karena semua makhluk hidup memerlukan tenaga. Jika kita tidak bernafas, kita tidak ada tenaganya. Ya kan? Siapa yang berani membuktikan kalau kita tidak bernafas tenaganya? Fatimah bisa membuktikan? Kalau saya tahan dalam 5 menit, saya Kurang jelas. Sinyal. Mungkin yang lain? Ya, jadi kita bisa membuktikannya, kita tahan pernapasan kita. Kita tahan beberapa menit. Kalau kita tidak bernapas, rasanya akan sesak di dada. Betul? Betul anak-anak? betul. Iya. Selanjutnya, kira-kira dari pertanyaan Bapak tadi, siapa yang berani menjelaskan apa itu pengertian bernafas anak-anak? Dari tadi kita bicara tentang pernapasan, kapan, mengapa. Siapa yang bisa?
Mencoba menjawab. Saya mencoba Menurut dia apa menjawab, ya? Pak. Ya, Ya, bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru, Pak. betul sekali, tepuk tangan untuk dia. Jadi, nafas adalah aktivitas apa tadi ya? Dia coba lagi aktivitas mengambil udara Yang mengandung oksigen dan karbon di dioksida, lingkungan Pak, paru-paru. dan mengeluarkan karbon dioksida. Betul sekali. Jadi, nafas adalah kegiatan kita menghirup, mengambil udara dari lingkungan sekitar, kita hirup, kemudian kita keluarkan ya. Seperti itu anak-anak, itu merupakan pengertian dari bernafas. Ketika kita hirup, semua macam udara kita masuk semua. Tidak termasuk oksigen, karbon dioksida dan udara kotor lainnya. Jadi kita masuk, kemudian kita keluarkan, baru yang dikeluarkan itu khusus untuk udara yang kotor ya. Seperti itu anak-anak, jelas? Oke. Selanjutnya Bapak punya ilustrasi gambar. Siapa yang ingin menyaksikan ilustrasi gambar dari Bapak? Saya, Pak. Saya, Pak. Tampilkan ya. Apakah terlihat anak-anak? Jelas ya? Ya. Ini merupakan ilustrasi gambar dari alat pernapasan pada manusia. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja? Yang pertama, ada apa? Hidung, Pak. Pak. Jadi yang pertama, udara kita hirup menggunakan alat yaitu hidung, ya kan? Jelas ya? Kemudian udara akan masuk terbawa ke pangkal tenggorokan atau lari. Kemudian udara turun lagi ke belakang tenggorokan. Biasanya disebut dengan lari. Oke ya. Ya, Pak. Dan udara masuk ke cabang dari tadi tersebut. Kira-kira cabang dari tenggorokan kita. Terakhir mempunyai cabang disebut dengan Bronkus. betul. Jadi cabang dari tenggorokan dinamakan dengan bronkus ini ya. Ini bercabang namanya bronkus. Jelas ya. Kemudian udara dibawa lagi ke dalam paru-paru. Cabang dari bronkus tadi ialah apa? Bronkiol. Bronkiolus. Kemudian terakhir terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kira-kira ya tempatnya apa namanya anak-anak? Alveolus. Jadi di dalam paru-paru tersebut ada alveolus, di mana tempat tersebut merupakan tempat pertukaran gas dari oksigen menjadi gas karbon dioksida menjadi gas oksigen, seperti itu ya. Kemudian udara yang kotor tadi, karbon dioksida dan macam-macam udara yang kotor akan dikeluarkan melalui hidung ya anak. Betul? Ya, pintar sekali. Baiklah, selanjutnya Bapak punya bahan ajar ya anak-anak? Silakan dibaca terlebih dahulu anak-anak. Baca ya, Bapak beri waktu. Duh, kok semangat ini gimana ini anak-anak? Agar lebih semangat, Bapak punya gerakan ini. Ayo, kita sama-sama bergerak. Ketika Bapak bilang tepuk semangat, nanti gerakannya seperti ini anak-anak ya. Tepuk semangat, se-se-se, ma-ma-ma, ngat-ngat-ngat. Seperti itu ya, bisa? Biar lebih semangat yuk. Kita gerak bersama-sama. Tepuk semangat. Se-se-se, mama. Semangat. Tangan untuk kita semua. Baik, lanjut. Baca bahan ajarnya. Sudah? Bapak akan memberikan pertanyaan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. HP. Dari bahan ajar yang telah kalian baca, kira-kira informasi apa ya saja yang kalian peroleh, anak-anak?
Siapa yang berani? Saya, Pak. Ya, dia. Untuk informasi apa saja? Saya belajar mengenai alat pernapasan manusia yang Betul. terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, paru-paru. Tuh, jadi sesuai dengan ilustrasi Bapak tadi ya. Ya. Selanjutnya informasi apa saja? Selain itu, siapa yang berani? Saya, Pak. Ya, Kak Dia, apa saja? Tadi. Alat pernafasan pada hewan, Pak. Iya, betul. Alat pernapasan pada hewan. Apa saja hewannya, Kak Dia? Ada mamalia, Mamalia. Bernafas dengan apa ya mamalia? paru-paru, Pak. Betul, paru-paru. Kemudian apa lagi? Burung, Burung. Bernafas dengan apa ya burung? dengan Paru. paru-paru. Betul. Selanjutnya apa lagi ya Kak Dia? Reptil, Pak. Reptil. Bernafas dengan? Paru-paru. Dia apa Kak Dia? Ikan, Pak. Ikan. Bernafas dengan? Insang. Kemudian yang terakhir apa Kak Dia? Sudah? Sudah, Pak. Oh. Cacing, Pak. Oh iya, cacing. Kira-kira bernafas dengan apa cacing? Kulitnya, Pak. Tepuk tangan untuk Akadia dan dia. Jadi organ pernapasan pada hewan itu bermacam-macam ya anak-anak. Ada dengan menggunakan paru-paru, kemudian ada insang, dan ada yang menggunakan kulit seperti itu ya. Jadi beragam sekali organ pernapasan pada hewan ya anak-anak. Oke, selanjutnya Bapak punya video, kita saksikan bersama ya anak-anak. Ya. Jelas ya anak-anak videonya? Nah, keraskan suaranya. Mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ manusia. Kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trachea, batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Tapi selain itu juga ada beberapa keluar masuk melalui mulut loh. Beberapa kali melalui sesuatu terkait seperti masuk suhu udara yang akan masuk paru-paru dan masuk ke dalam udara agar sesuai dengan kelembapan Jelas anak-anak? itu Videonya. adalah jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trachea.
bagian dalam mimpi batang tenggorok terdapat selaput lendir dan saluran Jelas ya? selalu berdekat. Jelas, Pak. Ya, disaksikan di Sigma. Nanti Bapak beri pertanyaan. Yang tersedak, aku pernah mendarurat. Tersedak merupakan gerak refleks untuk Suaranya sedikit terdengar ya, penjelasannya. Ya, didengarkan. Tahu, gerakan teks adalah gerak cepat dan otomatis yang mengganti rangsangan dari data organ kan? Yalula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut tiga laki menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut rakea. Pada ujung rakea terdapat trombus, yaitu perjalanan yang menghubungkan rakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Lalu, letaknya di dalam udara dengan sifon. Jika kita begitu dapat, maka udara bisa paru-paru. Lalu, lihat, Melalui bronkiolus jalan dari bronkiolus yang disebut bronkiolus dan disebut dengan alveolus. pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran oksigen. Kalau kita, kalau kita pernafasan kita sistem pernafasan dada yang diinginkan. Berikutnya ada video tentang pernapasan dada dan perut. Diperhatikan ya, anak-anak. Perbedaan bidangnya Nafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot dan paru rusuk. Pemanggilan udara terjadi saat otot antar rusuk atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. oh begitu. Dan apa sih kesalahan dada terjadi saat otot kaki atau lutut? Saat itu tulang rusuk belum ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita lalu? Aku belajar di mana sih, Kiko? Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu seperti membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma akan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma. Posisinya sama menuju atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, gimana kalau paru-paru kemudian atas? Itu akan kita bahas lagi dalam Oke, anak-anak. Sudah ya. Nah, saya matikan videonya. Ya. Tadi sudah menyaksikan semua ya, anak-anak. Ya, Pak, sudah. Dari video berikan informasi apa ya yang kalian peroleh tadi? Tadi menjelaskan pertama apa? Bagaimana sistem pernafasan pada manusia ya, anak, betul? Betul. Betul. Ya, coba tadi berawal dari udara masuk ke Masuk hidung. hidung, Ya. rongga hidung, kemudian tenggorokan, Di mana dia? dari rongga hidung, tenggorokan, batang tenggorokan. Betul. Dan ke cabang batang tenggorokan, kemudian bronkiolus dan alveolus. Seperti itu ya sistem pernapasan pada manusia.
Jadi pertama udara masuk ke hidung, itu terdapat bulu-bulu hidung yang menyaring udara kotor, kemudian dibawa lagi ke tenggorokan. Seperti Bapak jelaskan yang tadi awal ya ilustrasinya. Jadi seperti itu sistem pernapasan manusia ke tenggorokan, kemudian ke cabang batang tenggorokan, kemudian ke bronkiolus, terakhir ke alveolus terjadi pertukaran, dan kemudian udara yang kotor dibuang lewat hidung dan mulut seperti itu ya Nana, jelas. Kemudian informasi kedua itu tentang apa ya Nana tadi? Siapa yang bisa? Tentang pernapasan? Pernapasan manusia ada dua, Pak. Pernapasan dada sama perut. Betul. Selanjutnya kita belajar tentang pernapasan dada dan perut. Kira-kira siapa yang berani menjelaskan? Pernapasan dada itu seperti apa ya? Apa pengertian dari pernapasan dada? Siapa yang bisa? Fatima? Masih Dia coba membantu atau akan dia? Baik, Pak, saya coba membantu. Pernapasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk. Betul sekali. Dari ciri utama dari pernapasan dada itu menggunakan otot-otot antar tulang rusuk ya Nana. Ketika kita berkontraksi, dada kita berkontraksi, itu udara akan masuk otomatis ya kita. Udara masuk, kemudian ketika dada kita berrelaksasi, otomatis udara dari dada tadi keluar ya seperti itu ya Nana. Jelas? Ya. Mari kita sama mempraktekkan bagaimana pernapasan dada. Oke, kita tekan dada kita kontraksi dada kita, bisa? Udara akan masuk, ya, bisa merasakan ya? Kemudian dada kita berrelaksasi, otomatis udara akan keluar ya Nana. Bisa merasakan? Bisa, Pak. Ya, jadi hal tersebut atau aktivitas tersebut merupakan pernapasan dada. Kemudian yang kedua, pernapasan apa ya? Akadia. Bisa Akadia? Bisa membantu Bapak? Pernafasan perut, Pak. Betul, pernapasan perut itu seperti apa ya? Ayo, tadi tidak mau perhatikan Akadia. Masih Oke, belum Bapak. jelas, Pak. Ya, berani jawab Akadia? Tadi masih belum jelas. Oh ya, Bapak kita jelaskan bersama-sama ya Nana. Jadi pernapasan perut merupakan pernapasan yang terjadi dengan otot-otot diafragma, yaitu sekat antara dada dan perut seperti itu ya. Jadi sama, ketika otot-otot diafragma itu berkontraksi, udara akan masuk ya Nana. Kemudian ketika berrelaksasi, udara akan keluar dari tubuh kita. Mari kita coba praktekkan pernapasan perut. Kita pegang perut kita, jangan perut orang lain. Sudah? Oke, perut kita berinteraksi dulu. Kita rasakan sama-sama anak-anak betapa enaknya kita bisa bernafas anak-anak. Kemudian kita berrelaksasi perut kita, otomatis udara akan keluar. Bisa merasakan? Oke, bisa ya membedakan pernapasan dada dan perut dari praktek kita bersama-sama tadi bisa? Bisa, Iya. Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi seperti itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian Bapak punya tugas, silahkan kalian berkelompok ya anak-anak. Sudah ya, sudah kok dengan temannya. Ya, sudah. Bapak punya ilustrasi gambar. Silahkan nanti dijelaskan. Ini merupakan cara merawat organ pernapasan atau bukan ya? Ya. Jelas gambarnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Kira-kira Pak. menurut kelompok Fatimah ini merupakan cara merawat organ pernapasan atau bukan ya? Sepertinya jadi kayaknya malah merusak organ pernapasan. Betul, ini merupakan aktivitas apa? Merokok.
Merokok merupakan contoh aktivitas yang salah dan merusak organ pernapasan. Kita tidak boleh merokok. Betul? Jawaban dari Fatimah setuju semua ya? Oke, selanjutnya gambarnya lagi. Nah, gambar kedua. Kira-kira dari gambar ini, dari kelompok dia, ini merupakan aktivitas apa ya? Apakah merawat organ pernapasan kita? Iya, Pak. Itu memakai masker. Itu Kegiatan masker merupakan contoh dari cara merawat organ pernapasan kita dari banyaknya kuman ya. Apalagi kita terdapat virus ya anak-anak, kita harus memakai masker agar mencegahnya. Selanjutnya, menurut kelompok Akadia, ini merupakan tindakan apa ya? Apakah merawat organ pernapasan pada manusia? Jelas ya gambarnya? Iya, Pak. Itu lari, Pak. Lari pagi. Betul, lari pagi anak-anak. Jadi, lari pagi atau berolahraga merupakan contoh dari cara kita merawat organ pernapasan agar tetap sehat dan terjaga. Oke, terakhir, menurut kelompok Fatimah, apakah ini merupakan tindakan yang benar? Tidak, itu merupakan tindakan yang salah. Maskernya dipakai di dagu. Betul. Apa yang dilindungi kalau kita pakai masker di dagu ya kan? Masa kita melindungi jenggot? Kan salah. Yang kita lindungi harusnya organ pernapasan, yaitu hidung. Seperti itu ya, jawaban dari kelompok betul semua. Kita beri aplaus. Oke, selanjutnya Bapak punya LKPD. Sudah? Oh iya, sebelum Bapak punya LKPD, tadi sudah tahu cara merawat organ pernapasan. Kira-kira apakah ada penyakit yang bisa menyerang organ pernapasan? Siapa yang bisa menyebutkan? Sebutkan apa saja penyakit yang bisa menyerang pada organ pernapasan kita. Siapa yang berani? saya, Pak. Ya, dia. TBC. TBC, ya betul. Itu merupakan penyakit apa? Ya. Sebabnya oleh virus tuberkulosis, Pak. Betul. Merupakan organ yang penyakit yang menyerang organ Pernapasan. ya. Selanjutnya yang kita sering sekali anak-anak kalau kita minum es itu apa ya anak penyakitnya? Flu. Betul, flu merupakan salah satu dari contoh penyakit yang bisa menyerang organ pernapasan kita. Jika kita biasanya sering itu langsung flu ya anak-anak. Seperti itu ya. Jadi bisa ya menyebutkan salah satu penyakit. Oke, baiklah. Selanjutnya Bapak punya RPD silahkan dibacakan anak-anak. Bapak beri waktu. Baik, Pak. Ya. Baik, sudah ya. Kumpulkan anak-anak. Ya, tolong kumpulkan ke meja Bapak ya anak-anak. Ya. Baik, Pak. Baiklah. Selanjutnya, menurut berdasarkan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa berani menyimpulkan apa saja yang kita peroleh ya anak-anak dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani menjelaskan apa saja yang kita dapatkan hari ini? Apakah dia? Iya, Pak. Hari ini kita belajar tentang pengertian bernafas, terus alat pernafasan pada manusia dan hewan, Ya. gangguan alat pernafasan, dan cara merawat paru-paru, Pak. Betul. Jadi kita banyak sekali belajar. Pertama kita belajar apa itu bernafas, kemudian alat pernapasan pada manusia itu apa saja, alat pernapasan pada hewan itu apa saja, sistem pernapasan pada manusia itu bagaimana. Kemudian kita bisa jelaskan salah satu contoh cara merawat organ pernapasan, bagaimana kita menghindari cara merawat yang salah seperti itu ya anak. Dan terakhir kita bisa menyebutkan penyakit yang menyerang pada organ pernapasan. Selanjutnya, Bapak harap setelah pelajaran hari ini kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Ya, Pak. Harus belajar bagaimana, harus belajar lagi, dan jangan lupa kita harus merawat organ pernapasan pada manusia ya anak-anak. Jangan sampai kita salah seperti itu. Baiklah,
sebelum kita akhiri, marilah ditutup dia, ya tadi dia ya. Baik, Ya, Pak. mungkin doa dia. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan lupa, Bapak punya tugas, nanti besok dikumpulkan ya anak-anak. Sebelum Baik, kita Pak. akhiri, Baik, Pak. semangat, malam. Ngat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi